Suami saya selingkuh dengan rekan kerjanya sudah berjalan beberapa bulan ini. Kami sempat mencoba memperbaiki hubungan kami dan dia pun sudah memperbaiki dirinya. Tapi beberapa waktu lalu, saya menemukan foto-fotonya dengan wanita tersebut. Suami saya mengaku masih berhubungan dengan wanita ini. Dia tidak mengelak sedikit pun dan mau mengakui kesalahannya. Saya merasa suami saya dipelet sama wanita itu karena apapun yang diminta wanita itu selalu dituruti. Sedangkan kalau sama saya, dia acuh sekali. Saya juga sempat melihat chat mereka. Si wanita ini sering minta dibelikan barang ini, itu. Dalam hati sebenarnya saya masih ingin bertahan. Tapi insya Allah saya ikhlas kalau suami meninggalkan saya demi wanita tersebut. Asal wanita tersebut memang baik. Tapi ketika saya bilang begitu ke suami saya, suami malah ragu. Sampai sekarang rumah tangga kami masih berjalan. Sikap suami saya juga masih baik dan perhatian. Tapi di sisi lain, dia juga masih menjalin hubungan dengan wanita tersebut. Apa yang harus saya lakukan, Bunda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah. Baik, jadi kali ini saya ingin membahas masalah klien saya yang diselingkuhi suaminya demi wanita lain yang notabene adalah teman kerjanya. Nah, menurut klien saya ini, suaminya ini sebenarnya pribadi yang baik, yang sabar dan perhatian pada istri. Akan tetapi, sejak kenal dan dekat dengan teman wanita yang di kantornya inilah, dia tega berselingkuh. Nah, yang bikin saya kagum, klien saya ini berusaha untuk tetap netral, ya, ikhlas dan tenang secara batin. Ya, meski dalam hati beliau sebenarnya ingin sekali nih mempertahankan suami, tapi beliau tidak menggebu-gebu dalam mengikhtiarkan suaminya. Ini patut kita ambil pelajaran ya Bunda. Ya, meski sebesar apapun keinginan dan hajat kita mengenai suami, ya kita harus tetap bisa rileks, pasrah, dan fokus pada kebahagiaan dan kejernihan aura kita sendiri. Nah, di posisi semacam ini, kalau Bunda di rumah juga mengalami hal yang serupa, nah yang perlu Bunda lakukan adalah melakukan refleksi pada diri sendiri. Kira-kira seberapa kuat keinginan Bunda untuk bertahan? Dan seberapa kuat kalau dibandingkan dengan keinginan Bunda untuk bercerai? Nah, kira-kira lebih besar yang mana nih Bun? Antara keinginan untuk bertahan atau bercerai? Nah, setelah saya tanya lebih dalam, beliau mengaku bahwa beliau masih yakin bahwa suaminya bisa disadarkan. Apalagi beliau meyakini bahwa suaminya terkena pengaruh pelet dari wanita pelakor tadi. Memang ketika saya cocokkan auranya dan dalami kasusnya dengan gejala di mana suaminya ini gampang sekali untuk kepincut lagi sama si pelakor, akhirnya saya berkesimpulan bahwa keyakinan klien saya ini benar. Ya, ada pengaruh energi negatif seperti pelet dan sebagainya dari pelakor. Mengapa? Ya, ini berdasarkan pengakuan beliau bahwa suami beliau ini pada dasarnya adalah orang yang baik, tidak punya track record sebagai peselingkuh, sabar dan penyayang pada istrinya. Artinya, masih ada niat dan potensi baik dalam dirinya kembali dan taubat. Nah, hanya saja secara spiritual benteng hatinya ini masih sangat lemah terhadap godaan. Ya, aura wibawanya itu kalah dengan aura daya pikat dari si pelakor. Nah, inilah yang bikin suami klien saya itu sering tidak bisa berpikir logis dan tidak bisa menahan diri ketika berhadapan dengan si pelakor. Inilah yang membuat si pelakor selalu berhasil menggoda suami klien saya dan sering membatalkan niat suami klien saya untuk taubat. Di sisi lain, klien saya ini energi auranya kurang kuat, ya, tidak sekuat daya pikat dari energi negatif si pelakor. Nah, dalam kondisi semacam ini memang ya solusinya aura negatif pelakor ini ya harus dimatikan dengan aura positif dalam diri istri. Nanti ketika aura positif dalam diri istri ini kuat, insya Allah energi positifnya bisa nyetrum dan menular ke diri suami. Sehingga suami lebih kuat untuk menolak ajakan pelakor. Nah, karena itu saya berikan 2 solusi untuk beliau. Yang pertama, saya minta beliau fokus meningkatkan aura positif beliau dengan terus meningkatkan ibadah beliau dan melakukan hal-hal yang beliau senangi. Nah, untuk mempercepat prosesnya,
beliau memanfaatkan energi cincin Anira dan melakukan aktivasi energinya setiap hari. Ya, setelah dijalani beberapa hari, maka saran yang kedua untuk beliau adalah meningkatkan pelayanan beliau dan berusaha membuat suaminya itu nyaman. Nah, setelah nyaman, saya minta beliau untuk bicara dari hati ke hati dengan suaminya dan meminta sikap tegas dari suaminya untuk memutuskan. Nah, tentunya ya setelah si suami ini kondisinya sudah dibuat nyaman ya, diberikan pelayanan lebih, apalagi dengan aura yang positif dari istri. Nah, peluang untuk memilih istri syah itu akan jauh lebih besar. Ya, kita doakan ya Bun, hajat beliau segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, buat sahabat Bunda yang mungkin mengalami fase seperti yang dialami klien saya tadi atau punya masalah rumah tangga lainnya, silahkan Bunda bisa berkonsultasi dan mengikuti bimbingan saya melalui nomor yang ada di sini. Baik, semoga konten ini bermanfaat. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.